Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Nah, kita bersyukur bahwa selama ini, beberapa minggu ini kita setiap kali membicarakan topik-topik yang sama tetapi dengan tekanan yang beda-beda. Dan kali ini kita masih membicarakan topik traps in marriage life, yaitu jebakan di dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga. Kehidupan pernikahan dan keluarga seringkali terjebak. Nah, terjebak oleh karena jebakan tertentu. Nah, sekarang yang kita ingin fokuskan ini adalah jebakan di dalam bentuk imbalance, di dalam bentuk ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan di dalam masalah relationship, hubungan antara orang tua dan anak. Jadi hubungan orang tua dan anak itu membutuhkan balance, membutuhkan keseimbangan. Dan kadang-kadang orang tua itu tanpa sadar itu tidak seimbang. Ada yang terlalu sedikit memberikan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Tetapi orang tua tersebut, orang tua yang sangat rajin di dalam menekankan anaknya untuk belajar. Sehingga hal akademik itu bagi orang tuanya maha penting. Sehingga dia ikut campur luar biasa orang tua ini. Bahkan rela keluarkan uang begitu banyak. Nah, untuk pendidikan anak dia memonitor, dia memanggilkan guru ini dan itu. Tapi untuk masalah rohani sedikit sekali. Hanya dibawa ke sekolah minggu, ya sudah. Di rumah tidak pernah orang tua itu memberikan contoh dan menjadi model bagaimana sih orang Kristen itu hidup. Tidak pernah berkomunikasi kepada anaknya mengenai iman, mengenai hal spiritualitas. Ya kan? Tidak pernah mengajari anaknya berdoa. Tidak pernah menanya, ya kan? Mengenai pikiran anaknya kalau dia pulang dari sekolah minggu tadi mendengarkan cerita apa. Tidak pernah mengkaitkan apa yang ditonton di TV itu dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah Alkitab mengingatkan? Ajarkan anak itu sejak kecil kebenaran firman Tuhan. Amsal Sulaiman 22 mengatakan, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari itu. Dalam Ulangan pasal 6 kan juga diingatkan. Ya kan? Ajarkan firman ini terus-menerus pada waktu kamu melihat anakmu bangun. Berjalan bersama kamu. Mungkin juga bermain, lagi ngapain. Nah, supaya mereka itu hidup mengenal Allah. Mereka mengasihi Tuhan. Tapi seringkali imbalance. Tapi pihak yang lain ada orang tua yang terlalu rohani. Sampai takut anaknya sekolah. Ya, lalu membuat homeschooling dalam arti alasannya karena takut kalau anaknya tercemari oleh dunia ini. Ya, saya tidak mengatakan homeschooling itu wrong. Banyak homeschooling yang bagus sekali. Tapi ada orang tua homeschooling karena alasannya seperti itu. Lalu di rumah itu pagi, siang, malam terus bicara firman Tuhan. Semuanya dikaitkan, semuanya dirohanikan. Saya kadang-kadang itu melihat, ya kan, keluarga seperti ini itu menghasilkan anak-anak itu yang menjadi agak aneh begitu. Karena apa? Anak-anak itu tidak dibiarkan bergaul. Bahkan tidak boleh nonton TV dan sebagainya. Oleh karena takut kalau nanti kerasukan atau ketularan hal-hal yang buruk dari dunia ini. Jadi namanya imbalance.
ketidakseimbangan di dalam hidup. Oleh karena ketidakseimbangan dalam membina relasi orang tua dan anak. Bahannya, sikapnya, tingkah lakunya tidak balance. Hidup ini anehnya membutuhkan balance. Membutuhkan keseimbangan. Baru hidup ini bisa ditata dengan baik. Semua aspek hidup membutuhkan keseimbangan. Sehingga kalau saudara tidak pernah olahraga, ya tidak seimbang. Oleh karena pasti tubuhmu itu nanti ada gangguan-gangguan. Kalau saudara makannya cuma enak-enak terus, saudara tidak mau makan yang sehat-sehat, ya tidak seimbang. Maka nanti saudara tubuhmu pasti juga terganggu. Gitu. Jadi hidup ini harus ada keseimbangan. Saudara harus punya kehidupan sosial, pergaulan, teman-teman gitulah. Saudara harus punya juga sisi di mana hobi saudara juga bisa dipakai. Saudara punya hobi bunga atau hobi perangko atau hobi koleksi ini, koleksi itu, hobi olahraga boleh gitu ya. Ada juga sisi olahraganya, ada sisi ibadatnya. Nah, meskipun kita itu percaya semua sisi tetap di bawah lordship atau pimpinan dari Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan itu adalah Tuhan bukan hanya hari Minggu, bukan hanya Tuhan di gereja, bukan hanya Tuhan pada saat kita itu melakukan tingkah laku rohani, tapi dia harus Tuhan di tempat kerja. Dia juga Tuhan pada saat olahraga. Dia harus Tuhan juga pada saat saudara itu sedang rileks nonton TV. Nah, cuma hidup ini harus ada balance, keseimbangan. Mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan. Ya Pak, tadi Bapak di dalam pembukaan itu Bapak ada mengatakan bahwa seringkali hubungan orang tua dan anak itu seringkali diwarnai oleh tuntutan-tuntutan yang tidak seimbang misalnya. Sebagai contoh tadi Bapak mengatakan bahwa ada orang tua yang menuntut anaknya itu berhasil di dalam akademik. Ya itu kan paling tidak kita kan pengen menanamkan begitu Pak, bahwa hidup anak itu kan paling tidak ya semasa mereka sekolah ya harus berhasil kan begitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain tadi Bapak juga mengatakan bahwa ternyata dalam hal rohani itu justru kayaknya itu ditinggalkan begitu saja, ya seadanya begitu. Mestinya itu bagaimana sih Pak? Maksud saya apakah sejak kecil gitu ya, anak itu bukan cuma dituntut secara akademik, tetapi juga kita menanamkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Apa begitu Pak? Ya memang. Jadi itu sejak lahir. Seharusnya orang tua itu sadar gitu ya, bahwa anak ini itu menjadi manusia yang seutuhnya jikalau dibekali dengan pemenuhan kebutuhan primernya, termasuk kebutuhan rohani. Nah, sehingga cuma kebutuhan rohani terlalu banyak, itu juga tidak benar. Anehnya itu, Tuhan tidak mengendaki kita menjadi makhluk yang aneh. Jadi tadi kalau Bapak mengatakan jadi sejak kecil anak itu harus diberikan kebutuhan primer. Menurut Bapak apakah memang anak sejak kecil itu juga punya kebutuhan rohani begitu ya Pak? Oh iya. Bagaimana Oleh karena caranya? misalnya aja, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau anak sejak bayi seringkali mendengar bahwa papa mamanya juga tanda petik, ya kan, menyanyi, memuji Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus itu dengan wajah yang penuh sukacita. Nah, dengan sendirinya anak itu mulai kenal nama Yesus, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan pada papa mamaku. Meskipun dia bayi, dia sudah melihat ini, dia sudah mendengar, meskipun belum berpikir, tetapi efeknya itu sudah membentuk jiwanya. Nah itulah. Tapi kalau di rumah itu yang ada itu cuma setiap kali muncul ayah ibu cuma ngajak dia bermain guyonan. Memang betul ini interaksi yang diperlukan. Iya.
Tetapi itu sendiri tidak cukup. Seharusnya anak itu mulai berkenalan dengan simbol-simbol rohani ini. Ya. Apalagi orang tua yang suka bertengkar. Iya, itu damaging. Oleh karena anak itu mulai berkenalan gitu ya, dengan realita bahwa manusia itu berhak melampiaskan nafsu, kemarahan, dan yang jahat. Nah, sudah mulai kenal dia. Nafsu kemarahan, nafsu yang jahat, boleh dia lampiaskan. Sejak kecil dia familiar itu. Begitu. Sehingga pada saat kita itu mau memberikan hal-hal. Nah, supaya sabar. Lalu anak itu kemudian merasa sulit sekali mengintegrasikan dengan jiwanya yang sudah familiar dengan kekerasan. Sulit sekali. Oleh karena apa? Sudah terbentuk di dalam jiwanya. Kok sekarang nasihatnya harus ini, harus itu. Nah, harus mengasihi. Pada realitanya dia melihat mamanya dijambak, digablok. Sejak dia masih belum bisa jalan, dia melihat itu. Nah, bagaimana? Jadi kebutuhan primer itu selalu harus diberi. Nah, sesuai ya, dengan tahapan anak, plus harus diberikan secara lengkap. Nah ini, makanya kalau ini tidak balance itu tidak baik. Harus balance semuanya. Kalau tadi Bapak mengatakan secara lengkap itu apa sih Pak? Ya berarti gitu. Itu kebutuhan manusia itu kebutuhan untuk supaya nanti bisa mencintai dan dicintai. Nah seharusnya pengalaman itu ada supaya bisa mempercayai. Sehingga dengan mempercayai orang, dia juga punya bekal mempercayai Tuhan, mempercayai yang dia belum kenal, mempercayai kepada orang asing. Sehingga ngapain? Dia tidak punya prejudis, tidak punya pikiran jahat. Tapi bukan naif. Sehingga dia harus dibekali dengan rasa otonom dan juga pikiran nalar yang hidup yang benar. Bisa menimbang baik dan buruk. Dan begitu. Dan punya inisiatif. Dia tidak pasif. Dan dia kreatif. Seperti itu. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan primer seperti ini seharusnya secara lengkap itu ada. Makanya tanggung jawab dan tugas orang tua itu tidak bisa diserahkan kepada babysitter yang tanda petik. Yang tidak punya perlengkapan begini. Tidak mungkin. Apalagi pembantu rumah tangga dari desa yang cuma cari uang aja. Yang barangkali tidak mencintai anak sama sekali, itu justru damaging, merusak. Dan ini harus anak itu diberi hak. Hak untuk hidup, mendapat kelengkapan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, balance ini harus ada. Sehingga cara memberikan hal rohani pun ini sudah tidak selalu sembarangan yang kita itu mau. Tadi Bapak mengatakan bahwa anak punya hak. Dan kita punya kewajiban. Itu maksudnya itu bagaimana sih Pak? Ya anak punya hak untuk mendapatkannya. Karena apa? Kasihan sekali dia sudah menjadi manusia peta dan gambar Allah yang nanti hidup barangkali sampai 70-80 lebih tahun. Yang Tuhan memberikan mandat supaya dia meresponi akan panggilan Tuhan. Supaya dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tapi sekarang modalnya kecil. Modalnya tidak ada. Dia berhak dapat modalnya. Modal untuk bisa berpikir dengan baik. Modal untuk punya jiwa yang sehat. Ya kan? Kalau tidak, dia memasuki akan realita hidup ini. Tidak menjadi manusia seutuhnya. Ya keliru-keliru terus. Sudah terjebak terus. Terjebak nafsu jahat. Pikiran yang jahat. Pikiran kotor. Keinginan tidak baik. Gitu ya. Rekayasa yang keliru. Terjebak terus. Oleh karena apa? Dia tidak memiliki bekal yang cukup untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi balance itu penting sekali. Jadi Pak, kita itu sebetulnya tugas dan tanggung jawab di dalam membina relasi antara orang tua dan anak. Sejak kecil itu penting sekali begitu ya Pak? Sangat penting. Dan tidak ada pekerjaan yang lebih sulit daripada pekerjaan menjadi orang tua. Nah seharusnya setiap orang yang menikah dan berani menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Seharusnya sadar sungguh. Ini mandat ilahi yang tersulit.
Oleh karena apa? Ini adalah hal yang Tuhan percayakan untuk secara penuh dalam kesadaran. Orang tua itu harus punya plan, punya strategi. Bagaimana mengkomunikasikan prinsip-prinsip yang benar yang dari Tuhan ini kepada anak-anaknya. Jadi Pak, kalau orang tua itu harus punya plan, orang tua harus punya strategi, kenapa kok misalnya itu tidak ada kursus begitu menjadi orang tua Pak? Ya itu menjadi sesuatu yang aneh dalam hidup ini. Termasuk orang melihat pernikahan ini menjadi begitu penting. Kadang-kadang gereja itu hanya memberikan pertemuan untuk pernikahan 6 kali. Padahal isinya itu justru bukan dari firman Tuhan. Hanya diajari bagaimana family planning, bagaimana ketemu dokter, bagaimana ini, bagaimana itu. Aduh, mengurus akan perayaan pernikahan. Tapi tidak diberikan basic. Ini adalah keanehan hidup. Termasuk ya menjadi orang tua. Itu sedikit sekali bekal. Makanya peran dari radio, ya kan, Reform Broadcasting Ministry ini termasuk salah satu. Meskipun ini juga kita harapkan mempunyai dampak, tapi kita sadar hidup ini sudah terlalu lemah untuk diberi isi akan hal-hal yang baik. Jadi Pak, sebagai penutup begitu ya, sebetulnya jebakan-jebakan dalam hidup itu bisa aspeknya itu bisa banyak dan macamnya itu juga bisa banyak sekali begitu ya. Tetapi kuncinya satu itu apa sih Pak untuk mengatasi jebakan di dalam hidup? Jadi manusia itu sebetulnya harus, apalagi sebagai anak Tuhan, kita itu jangan mengabaikan hubungan personal pribadi dengan Tuhan, ketergantungan mutlak kepada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Izinkanlah Tuhan menolong. Karena apa? Dalam Yohanes pasal 15, Tuhan sendiri mengatakan kita ini kan bukan hamba yang cuma nurut-nurut aja, tapi kita ini sahabatnya. Sehingga Tuhan menyediakan segala kekayaan firman itu yang Allah Bapa berikan pada Yesus untuk diberikan kepada kita. Masa kita menganggap enteng itu? Nah, di samping kita sadar kita harus ketergantungan, sebetulnya peran untuk bisa membebaskan dari jebakan ini, jikalau kita sebagai orang tua, sebagai suami istri, kita mempunyai jiwa yang sehat, jiwa yang dewasa. Nah, jiwa yang sehat dan dewasa itu yang membuat kita ini tahu, kita peka. Sebetulnya bagaimana sih sebetulnya aturan main dari hidup ini yang menghasilkan hal-hal yang membangun dan baik. Jadi saudara-saudara para pendengar, setelah mengikuti akan rangkaian daripada topik yang diberikan dan fokus yang berbeda-beda ini, nah kita sekarang sadar bahwa sebetulnya hidup ini bisa terjebak. Pernikahan bisa mempunyai banyak trap. Tapi jangan putus asa. Kita tahu Tuhan menyediakan way out-nya. Dan mari kita kembalikan semuanya ini sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan, melalui sikap kita yang teachable dan keinginan kita untuk mengaplikasikan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai jumpa.